Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatun minallah wallahu alimun hakim. Kaum muslimin, muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Ramadan tahun ini luar biasa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di tengah-tengah kita melaksanakan ibadah Ramadan, di situ juga kita mengalami berbagai macam musibah. Musibah yang paling kita rasakan hari ini adalah hadirnya COVID-19 atau virus corona. Kita mengenal bahwa Ramadan kita hari ini diliputi dengan kesedihan yang luar biasa. Kita maksimalkan ibadah Ramadan kita agar kehadiran COVID-19 tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan ibadah kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk meraih ketakwaan yang diidam-idamkan oleh setiap kaum muslimin. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Di hari terakhir bulan suci Ramadan, terutama di akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita berkewajiban selain melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ada satu kewajiban yang harus kita tunaikan sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan pembayaran zakat fitrah. Zakat fitrah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin dan muslimat, mulai dari yang kecil sampai orang dewasa, baik dia miskin maupun dia orang kaya, baik dia imannya tipis maupun orang yang imannya tebal. Kewajiban membayar zakat fitrah ini sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk diperuntukkan bagi 8 asnaf, sebagaimana yang tadi saya sebutkan dalam mukadimah, yaitu kepada kaum duafa, orang-orang miskin, fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, gharib dan lain sebagainya. Namun sebagian para ulama berpendapat bahwa keperuntukan zakat fitrah itu seyogianya hanya untuk 2 asnaf saja, yaitu asnaf fakir dan asnaf miskin. Kenapa demikian? Karena merekalah yang paling merasakan, yang ingin diajak oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan kesedihannya, sehingga mereka dapat melaksanakan sholat Idul Fitri dan merayakan hari kemenangan itu bersama dengan saudara-saudaranya yang lain. Tetapi demikian, kita juga tidak bisa menafikan bahwa zakat fitrah itu diperuntukkan untuk 8 asnaf. Kenapa kaum muslimin dan muslimat kita diwajibkan Allah untuk menunaikan zakat fitrah? Dalam sebuah karya besar, Profesor Dr. M. Quraish Shihab mengatakan bahwa
Ada 3 alasan pokok kenapa kita harus membayar zakat, termasuk juga di dalamnya bersedekah. Yang pertama adalah disebabkan karena al-ikhtilaf. Apa itu al-ikhtilaf? Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus manusia sebagai khalifatul fil ard, sebagai manusia yang diberi amanah oleh Allah untuk melaksanakan tugas kemanusiaan yang besar, yaitu sebagai khalifah untuk menjadi pengelola di muka bumi ini. Maka manusia sudah seharusnya berkewajiban untuk mentaati dan mematuhi apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Bumi dan segala isinya ini adalah milik Allah. Manusia, langit dan seluruhnya adalah milik Allah. Termasuk juga milik Allah adalah harta benda. Harta yang kita miliki pada hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendaki. Hari ini kita dititipi oleh Allah dengan harta itu, maka sudah sewajarnya lah kalau kita mengikuti terhadap yang menitipkan harta itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesadaran itu kita camkan baik-baik, kita resapi benar-benar sebagai manusia, maka sudah sepantasnya lah kalau kita sebagai manusia harus menunaikan zakat, infak dan sedekah, termasuk membayar zakat fitrah ini. Zakat fitrah itu sedikit jumlahnya, tidak banyak seperti zakat mal. Karena itu keterlaluan kalau Anda di antara kita kaum muslimin dan muslimat tidak mampu menunaikan zakat fitrah. Itu pun masih ada keistimewaan. Seandainya kita benar-benar tidak ada harta pada saat pembayaran itu, maka kita tidak digolongkan kepada orang-orang yang wajib menunaikannya. Alasan yang kedua adalah kita adalah bersaudara. Manusia pada hakikatnya adalah satu keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Ikatan persaudaraan itu bisa berupa aliran darah atau keturunan dari satu jenis manusia. Kita adalah keturunan dari bapak dan ibu kita. Saudara-saudara kita adalah keturunan dari bapak dan ibu kita. Namun tidak lebih dari itu juga, kita juga diikat oleh persaudaraan yang namanya saudara kebangsaan. Satu bangsa, satu negara, itu juga bagian dari saudara. Kita juga diikat oleh tempat di mana kita tinggal. Tetangga dan handai tolan kita adalah saudara kita. Karena itu perikatan persaudaraan ini tentu akan menjadikan kita sebagai orang yang berkewajiban untuk membantu saudara kita. Sudah sepantasnya lah kalau ada di antara saudara-saudara kita yang kekurangan atau hari ini tidak seberuntung dengan kita, maka kita punya kewajiban untuk membantu saudara-saudara kita itu. Kita juga tidak harus berharap setiap bantuan akan mendatangkan bantuan baru, atau setiap pemberian akan melahirkan pemberian baru. Persaudaraan tidak diikat dengan itu. Persaudaraan jauh lebih kuat daripada hanya sekedar memberi dan mengharapkan imbalan. Tetapi persaudaraan adalah memberikan sesuatu yang tidak mengharapkan imbalan apapun. Itulah sebabnya kenapa kita sebagai kaum muslimin dan muslimat diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, termasuk di dalamnya adalah zakat fitrah. Jadi jangan memandang kalau kita memberikan sesuatu karena hanya orang lain itu tidak kenal dengan kita, tetapi sewajarnya kalau kita memberikan sesuatu karena di dalam hati kita ada perasaan kita adalah bersaudara. Apalagi kita pada saat sekarang ini, saudara-saudara kita yang tidak seberuntung dengan kita, yang hari ini mereka diputuskan hubungan kerja karena wabah, ada yang dirumahkan tidak boleh keluar untuk berusaha karena wabah corona. Mereka jauh lebih membutuhkan. Karena itu mari sama-sama kita tunaikan kewajiban kita sebagai sesama saudara untuk menunaikan zakat. Kemudian yang ketiga, dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiap adalah kita pada hakikatnya adalah solidaritas sosial. Jadi orang yang hidup hari ini tentu dia akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Kita tidak akan mampu hidup sendirian. Seorang petani tidak akan mampu bekerja sendirian di sawah kalau dia tidak ada peralatan untuk bekerja di sawah. Petani memerlukan cangkul, petani memerlukan arit,
Petani juga memerlukan berbagai alat pertanian, dan kesemua alat itu tidak akan mungkin dia dapatkan sendirian tanpa bantuan orang lain. Seorang pedagang, mereka juga harus memerlukan orang lain. Pedagang tidak akan laku kalau tidak ada pembeli. Demikian juga pegawai, kalau tidak ada yang diurusi maka dia juga tidak akan dapat gaji, dia tidak akan dapat bekerja dengan baik. Semua itu saling keterkaitan. Jadi manusia hidup pasti memerlukan bantuan orang lain. Kesadaran itulah kenapa kita hari ini harus membantu saudara-saudara kita, karena ikatan sosial itu. Oleh karena itu hadirin, oleh karena itu kita mesti harus berkeyakinan bahwa kehidupan kita akan dapat berlangsung dengan baik, akan dapat sukses kalau kita dibantu dengan orang lain. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita peroleh dari pelaksanaan ibadah Ramadan ini dapat kita pertahankan sampai akhir Ramadan kita nanti. Dan semua kita berharap mudah-mudahan apa yang hari ini menimpa bangsa kita, apa yang hari ini menimpa seluruh umat manusia di seluruh dunia, segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dapat kembali merayakan kemenangan pada hari raya Idul Fitri yang akan datang. Demikianlah sekilas apa yang dapat saya sampaikan tentang zakat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dan membimbing kita ke arah jalan yang diridhoinya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada yang boleh dipotong nggak? Bisa dipotong nggak Pak?